Baru kemarin kejadiannya 2 bulan yang lalu ketika saya pergi ke Ambon, saya ada kegiatan di Ambon, saya ketemu seorang dokter di Ambon di bandara. Dokter itu bilang gini, Ustadz, boleh saya minta waktu Ustadz 5 menit aja di bandara tuh. Biasanya saya kayak maaf ya saya lagi ini segala macam, tapi waktu itu karena dia kayak kekeh banget, semangat banget, ya udah 5 menit ya dokter, ya 5 menit. Dia bilang, Ustadz saya mau menyampaikan pesan dari Rasulullah untuk Ustadz. Kaget kan saya, astagfirullahaladzim. Dapat pesan dari Rasulullah, saya ada salah besar apa nih? Kan gitu kan, kaget. Bukan GR, wah wali banget saya. Saya memang wali murid. Saya nggak sekeren itulah, orang biasa. Cuman pas dia bilang saya dapat pesan dari Rasulullah untuk Ustadz, makanya saya pengen sampaikan. Akhirnya saya, ya udah Pak, silakan dokter. Tadinya saya udah nggak pengen lama-lama. Ada pesan apa dari Rasulullah untuk saya? Gimana cara dokter dapat pesan itu? Dia bilang gini, Ustadz bulan tahun 2022 Desember umroh nggak? Oh ya umroh saya. Ustadz tanggal 7 atau 8 ada di Madinah nggak? Oh bentar saya cek dulu foto-fotonya. Kan di foto itu ada tanggalnya kan? Saya cek foto lama waktu umroh. Oh ya nih tanggal 8 saya di Madinah. Nah, Ustadz kalau tahajud di Masjid Nabawi tempat favoritnya di mana? Saya bilang di belakang Raudhah. Karena kalau di Raudhah tuh nggak bisa lama-lama kan? Diusir, paling cuma sholat sunnah beberapa rakaat udah pergi. Kalau pengen lama-lama semalaman di belakang Raudhah, biar agak suasana Raudhah tapi di belakangnya. Nah, Ustadz punya gamis warna-warni nggak? Saya suka pakai gamis belang-belang. Saya nggak suka pakai gamis yang biasa, biasanya belang-belang, terus ada kapuconnya di belakang. Namanya gamis Maroko. Jadi itu style Maroko. Ustadz punya gamis Maroko nggak yang belang-belang? Itu gamis favorit saya. Warnanya hitam sama coklat, warna tanah lah, warna-warna yang padam. Oke. Ustadz malam itu tanggal 8 Desember waktu Ustadz lagi sholat tahajud di belakang Raudhah, itu saya di belakang Ustadz, kata dia. Ini fotonya nih. Saya tanya ke jamaah Ustadz, dia bahasanya asisten. Saya tanya ke asisten Ustadz, itu Ustadz Hanan bukan? Dia bilangnya bukan. Padahal itu bukan asisten saya, itu jamaah saya. Kenapa bilang bukan? Mungkin dia pengen melindungi saya supaya nggak terganggu dalam lagi ibadah gitu ya. Cuman salahnya dia mungkin keceplosan bohong gitu. Saya kecewa di situ Ustadz. Padahal saya nggak pengen ganggu Ustadz. Saya cuman pengen tabarukan aja, pengen salim sama Ustadz. Udah gitu saya pergi. Tapi dia bilang itu bukan Ustadz Hanan. Padahal saya yakin banget itu Ustadz Hanan. Saya lihat Ustadz lagi zikir, terus bolak-balik berdiri, sholat. Dan zikir saya itu waktu itu selawat ya. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, saya pulangnya melewati Nabi. Sambil ziarah Nabi gitu. Makam. Kan kalau kita bilang ziarah Nabi, bagusnya jangan bilang ziarah makam Nabi ya, tapi ziarah Nabi. Karena Nabi tidak wafat, Nabi tidak mati, beliau hidup. Jadi kita bilangnya bukan menziarahi makam Nabi, tapi ziarah Nabi namanya. Akhirnya ketika saya keluar dari masjid, saya keluarnya lewat makam Nabi, jadi saya ziarah Nabi. Ketika di depan makam Nabi, saya sholawat, kemudian saya doa, saya bilang, ya Allah, kalau itu Ustadz Hanan beneran, tolong kasih tahu saya dan pertemukan saya dengan beliau suatu saat nanti. Itu doanya. Beres itu malamnya dia mimpi, masih di sana, mimpi dia, mimpi ketemu Nabi dalam mimpinya. Jadi yang solehnya dia nih, dia mimpi ketemu Nabi, terus Nabi bilang dalam mimpinya, kan mimpi ketemu Nabi itu ilham, karena setan tidak bisa menjelma sebagai Nabi kan. Nabi bilang kepada dia, Fulan benar itu Hanan, kata Nabi. Bilang ke dia, salawatnya sudah saya terima. Sebentar lagi masalah dia akan Allah selesaikan. Kamu akan ketemu dengan dia suatu saat nanti. Udah. Ada satu pesan lagi yang saya nggak bisa share ke publik. Oke. Setelah itu dia sangat senang karena benar saya yang dia mimpikan. Tinggal satu lagi dia akan ketemu dengan saya. Entah kapan itu. Ternyata ketemunya setahun kemudian, baru kemarin saya ketemu dengan dia di bandara dan dia sampaikan amanah itu. Baru saya tahu ternyata bulan Desember saya umroh, bulan Mei, Juni masalah saya selesai dan Allah kasih banyak kejutan. Itu memang udah Nabi sampaikan di dalam mimpinya dokter tadi, dokter yang soleh itu. Sebentar lagi sholawatnya udah saya terima, sebentar lagi masalahnya akan selesai. Disitulah saya belajar keajaiban sholawat luar biasa. Kalau dulu saya tahu itu ketika ketemu dokter itu bahwa masalah saya akan selesai, mungkin saya udah jadi orang yang kayak santai-santai aja ya, nggak mau ikhtiar lagi ya. Sengaja Allah
takdirkan saya ketemu dokter itu setelah masalah saya udah selesai. Saya tinggal ngambil pelajarannya aja. Coba kalau saya tahu nanti masalah saya akan selesai sebentar lagi nih, ya udah saya santai aja. Tapi karena saya nggak tahu, saya ikhtiar semaksimal mungkin. Yang saya ambil pelajarannya di sini, ternyata salawat itu dahsyat.